Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya SCC. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari Mitsubishi, khususnya Sulawesi Berlian Motor, Om Ramli. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini, Om Ramli? Alhamdulillah, segar dan baik-baik saja. Iya, saya minta waktunya dari kemarin dan langsung diiakan hari ini untuk podcast sharing ilmu ya, sekaligus memperkenalkan brand Mitsubishi di daerah Bulukumba. Om Ramli ini orang yang banyak kegiatannya, orang yang full dengan kegiatan setiap hari, mulai dari urusan kantor, khususnya di Sulawesi Berlian Motor ya, Betul. jualan mobil, sekaligus dia juga punya kegiatan lain di luar. Ada beberapa kayaknya, nanti dia jelaskan. Saya mau tanya dulu kegiatan-kegiatan apa semua yang dilakukan setiap hari, Om Ramli. Sebenarnya kalau kegiatannya ini nah, pertama saya ucapkan terima kasih dulu Ya. karena sudah diundang di linknya apa ini? Tarot Sakaria Official. Terima kasih sudah diundang sebagai pembicara di situ. Ini juga bagi saya suatu kebanggaan karena bagi saya ini adalah sesuatu yang sering kita lihat tapi tidak pernah kita coba-coba lakukan. Nah, ini Bang Sarul punya inisiatif seperti itu. Semoga saja di awal saya doakan semoga yang kita lakukan ini bisa disupport oleh masyarakat Bulukumba khususnya dan masyarakat Sulawesi pada umumnya, bahkan Amin. kalau bisa ini sudah bisa di subscriber tingkat nasional lah. Kita doain seperti itu. Kemudian kalau bicara tentang kesibukan, kalau saya itu cuma 3 garis besarnya. 1, kewajiban kita sebagai seorang hamba. Yang kedua, kewajiban kita sebagai kepala keluarga, dan yang ketiga kewajiban kita sebagai seorang karyawan di perusahaan tempat kita bekerja. Dalam kesehariannya cuma ini kegiatan-kegiatan dilakukan kantoran misalkan ya, paling kewajiban kita sebagai seorang marketing seperti apa itu yang kita lakukan tiap hari secara kontinu dan konsisten. Seorang kepala rumah tangga ya, kegiatan kita, kewajiban kita, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban kita di rumah tangga. Seputar-seputar itu saja. Selain marketing dan juga kehidupan rumah tangga, banyak kayaknya hal-hal kegiatan lain yang di luar. Contoh, jadi Om Ramli ini selain bekerja di Mitsubishi, dia juga seorang pengurus masjid. Oh, betul. Pengurus masjid, sekaligus banyak organisasi yang dimasukinya, termasuk dia punya jabatan di luar itu banyak, organisasinya juga banyak. Adapun organisasinya yang di luar itu ketua pembangunan masjid Masjid Pinisi Jabal Nur Linsiran itu di Bontobahari, Om. bisa dijelaskan dulu sedikit mengenai jadi terkait kegiatan-kegiatan lain, kegiatan marketing ini memang kalau dari saya itu lumayan padat. Yang pertama yang kesehariannya itu sebagai pengurus Masjid Agung Kabupaten Bulukumba. Betul, pengurus Masjid Agung. Di situ kesehariannya mungkin yang paling sering dilihat oleh masyarakat saya adalah MC Jumatan, MC Tarawih sampai MC Hari Raya, itu alhamdulillah dipercayakannya selalu ke saya. Kalaupun yang terkait kepengurusan bahwa ketua pembangunan Masjid Pinisi Jabal Nur di Doajang, Kecamatan Bontobahari, itu amanahnya dari teman saya, namanya Ustaz Halim. Dia memberi amanah itu setelah mendapat tanah wakaf oleh Pak Haji Jumaring di atas sana. Ketika saat itu dicarilah orang yang mau kontribusi terhadap tanah wakaf ini. Diupdate lah story-nya, Mas Uma komentari,
ada kelowongan di situ. Ternyata setelah story itu diupdate, ternyata seorang yang pertama komentar. Jadi ini barang-barang secara spontan, instan. Kita mau balik deh, kasih jalan nih. Jadi saya bilang, apa pengalamanku untuk kegiatan seperti ini? Saya tidak pernah memegang jabatan seperti ini. Satu pesan itu teman, jalan mikir saja, terbentuk sendiri itu jalannya. Ada gitu. Di situ saya mulai. Ternyata singkat cerita berjalan waktu, alhamdulillah itu kalau sekarang sudah rata bangunan itu, rata batu. Dan di sampingnya akan dibangun pondok pesantren Alinsira. Itu sudah progres pembangunan, semua sudah jadi, musolanya, asrama santri, dapur, WC, itu sudah jalan Om, dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi artinya bagi saya, untuk hal-hal yang kegiatannya baik, pasti kita akan ketemu dengan orang baik. Apalagi kita bergerak di ranah oleh hal-hal yang Allah sukai. Saya saja sebenarnya kalau dipikir itu kegiatan di luar dari kerjaan itu lumayan banyak. Di kerjaan saja luar biasa, apalagi sebagai marketing yang harus menjual dan punya target di kantor, punya pressure, punya apa namanya itu, kewajiban untuk menjual di dalam. Betul, cocok. Apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan di luar, apalagi kegiatan penting semua, masalah keagamaan, masalah ini termasuk larinya juga. Cocok. Dalam waktu 24 jam itu, satu hari 24 jam, saya rasa terkuras ini waktunya ini untuk memanage waktu sehingga semua bisa bisa dilakukan. Bagaimana caranya, Bung? Kalau saya simple John Calo. Sebelum itu, apalagi kan di kantor ini saya rasa saya perkenalkan ya teman-teman, Om Ramli ini salah satu marketing di Mitsubishi, dan saya yakin dan juga sering bekerja sama dengan dia. Dia termasuk salah satu penjual masuk kategori marketing penjualan terbanyak ya. Pernah masuk. Kecuali kondisi sekarang itu memang agak sulit. Nah sekarang apalagi Om Ramli ini banyak kegiatannya. Silakan dilanjut lagi, bagaimana cara memanage ini? Kalau saya Om Calo simple Ji. Kunikmati itu semua kegiatan. Kunikmati, biarkan dia mengalir. Yang dikerja ini kan baik. Tentu pasti kalau kita berserah diri dengan baik, itu akan terbentuk sendiri jalannya. Ada Ji. Contoh misalkan bagaimana caranya ini dikerja. Bahkan saya tuh kalau dilari, kadang kalau lagi mood pagi sore saya lari, sudah subuh lari Kak. Itu selesai aja itu paling 20 menit, setengah jam, pulang itu mandi, antara anak sekolah dan kegiatan-kegiatan lain, baru tetap di kantor. Kenapa sampai kemarin bisa juga banyak jualan dari kegiatan-kegiatan ini Ji? Kita hilas menjalaninya, membagi waktunya seperti apa, memanagenya seperti apa, kembali dari cara kita melihat dan menikmatinya. Kalau hari ini tidak dilakukan, besok lagi. Kan ada itu teori-teori bagaimana kita membagi skala kegiatan. Penting mendesak, ada kegiatan yang tidak penting tapi mendesak, ada kegiatan penting tapi tidak mendesak, ada juga penting dan mendesak. Bahkan ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak. Sebagai orang yang mungkin kalau saya yang banyak bekerja dalam kesehariannya, saya kembali ke dasar ini. Memilah-milah itu, mana dulu yang mau ku pentingkan, mana dulu yang mendesak, tergantung itu John. Bagaimana kita memanage diri kita untuk melakukan semua kesibukan itu. Betul. Artinya kita harus tahu yang mana skala prioritas ya. Betul. Skala prioritas yang mana yang harus kita dahulukan untuk diselesaikan, yang mana yang bisa ditunda, betul, dan mana yang bisa selesai dengan cepat. Betul. Kalau untuk menjalaninya itu dengan ikhlas, saya rasa ini ikhlas ini gampang diucapkan, tapi kalau menurutnya Om Ramli itu ikhlas itu apa sih sebenarnya? Kalau saya bicara keikhlasan, tentu ini bagi teman-teman mungkin itu relatif. Karena
kadar keikhlasan kita adalah setiap orang itu sangat subjektif. Tapi bagi saya pribadi, keikhlasan itu tersirat dari tadi yang saya sampaikan di awal. Tergantung bagaimana cara kita menikmatinya. Ikhlas itu kita berbuat tanpa pamrih, kita berbuat seadanya, hanya semata-mata mengharap kepada ridhanya. Sesederhana itu, melakukannya saja. Sama dengan logonya Nike itu, Ya. just do it. Just do it. Lakukan saja, hanya untuk uang. Just do it, lakukan saja, do it. Itu saya Uncalo, dibilang kalau mau bicara tentang konsep keikhlasan. Karena kalau mau dibenturkan semua, memang berat. Cuma bagi saya, ketika kita ikhlas di situ, insya Allah itu ada di jalannya. Selalu saya sampaikan, ada di itu, tak bentuk sendiri di itu. Sepanjang kita konsisten di situ, pasti dia bisa dilakukan semua. Kalau untuk manajemen waktunya, kita nanti kupas lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat dari penjelasan Om Ramli itu sangat simpel, tapi sebenarnya kegiatan sehari-hari itu luar biasa sibuknya. Bagaimana caranya diselesaikan, belum lagi urusan kerjaan, belum lagi urusan organisasi luar, belum lagi Rumah, urusan di rumah. betul. Kalau saya itu kunci pokoknya konsisten dan keikhlasan. Itu Joncel. Udah banyak. Berbicara mengenai penjualan untuk saat sekarang bagaimana? Kalau soal penjualan sekarang dibandingkan dengan tahun yang lalu, saya kira masih bisa dikatakan masih lebih bagus tahun lalu daripada tahun ini. Entahlah kalau di teman-teman dealer yang lain, tapi bagi saya pribadi untuk saat ini itu saya akui kurang maksimal dan kurang bagus dalam hal pencapaian. Mungkin ke depan ini kan entahlah gara-gara apa, faktornya di mana, tapi memang kadang di dunia otomotif apalagi di sisi marketing memang naik turunnya hasil dari sebuah penjualan itu adalah hal yang lumrah. Tergantung bagaimana cara kita bertahan dengan kondisi yang saat ini dulu. Karena sehebat-hebatnya orang adalah orang yang mampu menahan badai menurut saya. Dulu kan pernah dapat penjualan terbanyak setiap bulan. Apa Ya. kiat-kiatnya kira-kira? Untuk Kalau mendapatkan hasil yang kiat-kiatnya ya saya kalau jujur dari kegiatannya tidak terlalu banyak yang berubah, masih kegiatan yang tahun lalu itu juga di kegiatan yang dilakukan tahun ini. Cuma mungkin yang mempengaruhi penjualan itu adalah mungkin karena keadaan memang yang sekarang keadaan ekonomi kita itu kurang kondusif untuk memberikan hasil seperti yang tahun-tahun lalu. Tapi harapannya semoga saja keadaannya bisa berubah jadi lebih baik sehingga penjualan itu kembali normal seperti sedia kala. Oke. Karena kita bergerak di bidang otomotif, Mitsubishi, produk-produk apa saja Om Ramli yang dijual di Mitsubishi? Coba ceritakan sama. Kalau di Mitsubishi itu kan ada dua, unit komersil dan unit passenger. Nah, di komersil itu pasti di canter dengan Colt L300. Nah, kalau di passenger itu kan yang lumrah Expander, Pajero, dan varian terbaru ini Mitsubishi Destinator. Kalaupun ada lain New Triton Yang paling laku apa? Expander dan Pajero. Itu primadonanya masyarakat itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya orang yang mau pesan Expander dan Pajero, silakan hubungi Om Ramli. Kutulis kusebut nomor HP kom. Ada di bawah tertulis. Siap. Jadi untuk perbincangan kita hari ini mungkin sangat singkat. Semoga ada ilmunya. Terus untuk manajemen waktunya kita kupas tuntas lagi nanti kalau misalnya ada permintaan dari teman-teman. Di mana itu skala prioritas, kita bisa kupaskan juga skala prioritasnya. Prioritas penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan juga Tidak penting dan juga tidak mendesak. Betul.
Ya, terima kasih Om Ramli waktunya hari ini. Siap, sama-sama Om Chan. Satu kata terakhir untuk Om Ramli. Bagi Silakan. tips, Pasti. Hadap ke kamera. mau bahagia dunia akhirat, kuncinya satu, perbaiki sholat tak dan banyak-banyak sabar tak, bahagiakan keluarga tak, jangan lupa beli Expander atau Pajero atau unit-unit Mitsubishi lainnya. Terima kasih.